Bilal kan lagu ini kita serius dulu, nanti kalau mau bercanda bisa. Iya. Gua Saya nggak pernah bercanda. Enggak, tapi Bilal lucu banget teman-teman. Pokoknya Bilal nih jadi stand up comedy bisa lu Lal saudara lah. Jangan dong gila. Coba dong satu beat. Waduh enggak banget. Gue bingung ya, gitu. Tapi Bilal Indrajaya. Jangan dong. Bisa pingsan gue. Bisa pingsan ya. Iya. Tapi memang ini ya, kan sebenarnya kita ngobrol tentang musik dulu ya. Iya. Habis itu kita ngomongin wibu karena ternyata dia juga wibu ya. Ternyata zaman komik lu juga ngikutin. Iya banget. Gue baru tahu juga tuh baru zaman tadi kita ngobrol di depan seputaran Elek Media Komputindo. Kalau yang dengerin tahu apa itu Elek Media Komputindo berarti kita seumuran. Iya. Berarti lo tua. Tapi kalau Gen Z nggak bakalan tahu. Tapi siapa tahu turunan dari kakaknya atau Iya juga ya. Lu kelahiran tahun berapa? 95. 95 tuh ambang Gen Z ya di ujung-ujung ya? Apa Gen Z masih masuk ya? Gen Z itu kayaknya sampai kelahiran 97 deh. Oh berarti 98. Gue masih bukan Gen Z gue. Berarti milenial. Nah kalau milenial kayaknya masih relate sama Elek Media Komputindo. Kan dulu hiburannya itu doang, apa lagi ya? Ih nggak ada OTT dulu zaman dulu, Netflix kagak ada, kagak ada. Mau internet kan masih PR banget kan dulu kan? Iya harus ke warnet. Tapi lu ke warnet juga main CS gitu main lu? Oh, Auto Jam gue main dulu. Pasti gak ada yang tahu deh. Gak ada yang tahu itu. Tua banget itu ya. Tua. Oh gitu. Makanya pas tadi ngobrol di depan ternyata lu demen komik-komik. Lu aja nyebut satu komik yang menurut gue semua orang aja yang sok-sok wibu enggak tahu. Harlem Beat. Enggak tahu. Mungkin Detektif Kindaichi juga mereka enggak tahu kayaknya. Iya, mungkin. Yang mungkin pada tahu Conan kali ya. Ya kalau Conan kan Conan enggak beres-beres tapi. Iya, gue capek kapan dia gedenya ya. Iya, gara-gara APTX 4869 tuh nama obatnya tuh. Oh, lu sampai inget tuh. Inget gue nama obatnya dia minum sama dia. Dan dia berapa kali loh sebenarnya di komik udah ketemu sama si pembuat obatnya itu. Iya. Si siapa? Haibara. Kan juga sama kecil juga dia. Iya, nah tapi enggak gede-gede juga. Gede-gede. Jadi Haibara kan nama organisasinya kan Sherry kan ya. Ya, itu. Rupanya dia jadi kecil juga tuh. Nah, dia tuh adiknya si ini, Suichi Akai kan sebenarnya kan. Oh, sebenarnya. Si sniper itu. Iya, benar. Makanya gue bilang kayak kagak gede-gede nih si Nichi Kudo. Iya, terus sempat gede lagi ikut field trip sekolah kan dulu, kamaran jalan-jalan, besoknya jadi kecil lagi. Iya, selalu kayak gitu ya. Dan ini Harlem Beat, lu nyebut satu kata Harlem Beat. Yang suka tuh nyokap gue sebenarnya si Harlem Beat. Terus baca dia nyokap lu baca basket. Baca banget, baca. Yang dia yang hadir di sini Harlem Beat juga kan dia. Ini siapa sih? Iya. Rodman-nya. Dia kena roasting lagi aja. Dia bacanya dulu ini bang, XY Kids dia baca. Dia aja nggak tahu apa. Itu XY Kids, nggak tahu ya. Iya. Ya makanya pas nyebut Harlem Beat bilang, wih gila lu ngikutin juga. Tapi nyokap lu yang baca komik basket ini. Slam Dunk dia baca, Kindai. Jadi nyokap gue tuh baca tuh yang banget ya. Nyokap gue tuh baca Kung Fu Boy. Gue kena banget tuh Jinmi. Kung Fu Boy, terus Kindaichi. Ya itu Harlem Beat baca nyokap gue. Gue dulu zaman kecilnya setiap kali mau berantem sama temen gue sudah siap begini gue. Kung Fu Permuk Tulang. Gue setiap kali ketemu. Itu belajar dari guru Yosen namanya. Iya, guru Yosen. Makanya gue kayak gini kan, lu maju lu udah siap. Kung Fu Permuk Tulang. Padahal sampai mati juga kagak tulangnya kagak remuk-remuk. Dulu kalau gue SD pramuka jadi Shivan gue. Tongkat berpilin. Oh iya gitu ya. Pakai tongkat. Iya makanya zaman dulu begitu kalau berantem udah punya referensi dari Kung Fu Boy gitu. Awas lu ya begini. Bisa apa begini ya? Iya padahal kagak bisa apa-apa gitu. Demasif. Wah cinta ini membunuhku. Iya makanya pas baca komik ternyata lu wibu. Makanya tadi lu ada nyaranin satu tuh yang Japanese Tales tadi. Ntar gue coba tonton. Junji Ito nama penulisnya bang. Itu lagi keranjingan komiknya Junji Ito gue. Iya. Tapi lagu-lagu lu nggak ada unsur-unsur wibu-wibunya nih, nggak ada kanabun nih. Wes siapa yang kejahatan ke Indonesia tuh yang cewek si siapa? Gue lupa lagi namanya. Tahu nih, gue agak kudet nih bang. Enggak si itu. Siapa? Oh itu kenal teman kampus dulu kan. Teman Pembangunan Jaya. Singer perempuan wibu. Aduh, keyword gue jelek. Singer perempuan wibu aja gitu aja ya. Enggak ada, dia terkenal banget. Aduh, gue maaf ya kalau gue lupa namanya teman-teman ya. Nah ini dia nih, dia 5 penyanyi wanita terkenal Jepang sepanjang masa anjir.
Nggak, jadi dia lagu-lagu kan Yui. Terus Utada Hikaru anjir, Utada Hikaru First Love anjir ya. Lisa mah Demon Slayer. Nggak, jadi ada tuh, gue lupa, ingetin ya teman-teman, gue lupa namanya siapa, ada terkenal banget. Mungkin ada yang tahu di sini teman-teman. Nah itu di lagu-lagu lu nggak ada unsur-unsur musik-musik gitu. Kenapa kalau nggak masukin itu? Karena memang nggak ke situ arahnya ya. Bahkan kadang gue pun nggak ngeh kalau gue tuh ibu ternyata. Kadang-kadang. Gitu? Karena gue sebenarnya jarang ngobrol sama temen soal komik, soal manga-manga yang gue baca ini. Oke. Karena emang dulu itu waktu dari SD gitu ya, gue tuh agak-agak susah untuk bersosialisasi ke tempat rame gitu. Suka aduh gitu. Jadi safe zone, safe space gue ya tempat di rumah, space baca komik gitu, sampai malam. Jadi jarang cerita, makanya sekalinya nguping ada yang misalnya ada yang ngomongin komik si Botak Hagemaru gitu misalnya, kayak, oh gue juga baca tuh gitu, baru nyambung misalnya gitu. Oh, jalur ini sosialisasi lu kalau di sekolah karena dari baca komik ke komik gitu ya? SD sering gitu, sama di SD gue tuh semua anak cowok suka nonton Tsubasa. Jadi lari gitu kan. Dari yang itu sampai yang Dragon Screamer juga. Iya, Dragon Screamer ya. Kayak Tsubasa. Oh, jadi makanya tongkrongan lu waktu SMA adalah obrolan-obrolan seputaran kartun-kartun ini, anime dari ini. SD itu. Jadi dulu kan zaman SD kan belum Trans 7, TV 7 dulu kan. Iya, TV 7. Jadi branded tuh Mahago sama Tsubasa nyambung. Minggu pagi tuh. Jadi ngomonginnya itulah. Terus kayak gue geng Indosiar soalnya Minggu pagi. Oh, Indosiar ya. Lalu Dragon Ball dulu, ya pokoknya Dragon Ball terus apa gitu. Gue RCTI dulu. RCTI Doraemon, Pimen, apa lagi tuh Pimen. Ini Ninja Hattori. Iya. Habis itu lu nongkrong teman-teman lu obrolannya seputaran itu ya? Nggak semua, cuman ada beberapa yang memang into komik juga. Kalau gue sebenarnya lebih ke baca dibanding nonton. Oh, makanya yang lu theme song anime ini nggak masuk nih. Gue juga suka theme song anime, cuman pas bikin lagu ternyata nggak kepikiran. Oke. Lah, jiwa bermusik lu dari mana, Lal? Random aja ya. Oh, gue dari kecil jadi bokap tuh suka punya koleksi DVD konser gitu dulu. Sama suka dengerin vinyl. Konser apa tuh yang lu tonton dulu? Dulu pertama kali konser tuh yang gue tonton Behemoth. Oh, enggak. Queen live di Montreal tahun 81 tuh. Oke, nah itu dari bokap lu tuh. Punya tuh dia DVD-nya. Gue nonton, terus gue ngeliat Brian May sama Freddie Mercury gitu ya, Roger Taylor, John Deacon, anjing keren banget. Dari situ awalnya. Terus koleksinya bokap gue banyak lumayan dulu, album-albumnya. Terus gue suka nanya yang bagus yang mana gitu. Akhirnya dikasih beberapa. Ini bagus nih, misalnya kayak ini Queen bagus, Rod Stewart ini bagus, terus kayak Beatles bagus, Rolling Stone. Jadi niru dari situ sampai akhirnya gue menemukan musik-musik yang gue suka dari situ. Maksudnya gue kerucutin lagi ya, karena yang bokap gue suka banget itu bukan yang gue suka banget dan sebaliknya. Tapi apa namanya, akarnya dari situ. Oh, paling nyantol Queen berarti dari semua yang dikasih. Beatles sama Queen paling nyantol. Dari dua itu ya. Nah, sedangkan bokap gue suka bangetnya ya Rolling Stone sama Duran Duran gitu. Gue nggak terlalu masuk. Gue juga sebenarnya Rolling Stone tuh kurang masuk tuh yang Rolling Stone kayak itu. Zeppelin itu. Zeppelin. Goblok. Iya itu Led Zeppelin. Apa ya Rolling Stone tuh apa ya, lupa gue. Banyak ya, itu yang Jumpin' Jack Flash, Brown Sugar. Enggak, yang ini Painted Black. Iya benar itu. Oh ya teng kok itu Led Zeppelin ya, lupa gue. Iya benar yang teng neng. Ya benar. Itu kan sering di film-film soalnya. Jadi pas gue dengerin Rolling Stone, ini mah sering dipakai soundtrack film-film. Ya awalnya backstory musiknya itulah. Iya. Itu baru sama teman-teman ngeband ya gitu lah. Oke, ngeband. Apa musik pertama lu bawain pas ngeband? Dulu band, gue pertama kali ngeband sama teman-teman tuh SMP kelas 1. Kami bikin band tribute Beatles gitu. Oh, gitu. langsung apa? Jadi semua lagu cover aja lu bawain? Iya, karena dulu mikirnya kan ya ngeband seru-seruan buat hobi aja gitu, tiap pulang sekolah
patungan studioan gitu. Ya gue pas SMP SID. Gue lebih keren ini ya, apa namanya, kalau The Beatles lebih wah. Zaman dulu soalnya waktu gue di Kalimantan ya itu memang musik-musik kayak The Beatles, terus Rolling Stone, terus semua Led Zeppelin. Emang nggak gimana ya? CD-nya susah didapetin tuh satu, ya kan. Jadi begitu ada CD Led Zeppelin tuh kayaknya wah itu meriah, apa kayak keren banget. Makanya yang masuk ke Kalimantan tuh lagu-lagu justru kayak Rocket Rockers, Endang Sukamti. Jadi banyak kan album-album Indonesia. Iya. Sisanya album-album major label aja kayak Linkin Park. Yang Indo pun gue juga dengerin banyak gitu. Oke. Memang gue lebih ke apa ya, ngomongin genre-nya ya. Bingung gue juga. Pop kreatif Indo 80-an, 70-an itu gue kena banget dari dulu. Masuk tuh ya. Karena garis besarnya apa yang gue denger tuh sebenarnya awalnya nge-copy bokap gue doang sebenarnya. Oke. Awalnya karena gue nggak punya referensi dulu waktu SD gitu ya. Iya. Kayak bokap gue dengernya apa, gue ikutin. Cuman gue nggak ngomong sama dia aja, gengsi. Gue cuman denger ini, gue juga dengerin gitu. Kalau bokap gue nggak ada di rumah, gue putar CD-nya gitu. Iya, dan bokap nyokap lu tuh keren banget. Nyokap lu koleksi komik, bokap lu koleksi konser album konser. Gue juga nggak tahu deh. Iya, maksudnya lu hidup di keluarga yang sebenarnya menurut gue cukup keren lah gitu. Mungkin ini yang gue tangkap dari sekarang ya, sampai gue umur segini pun ngerasain. Orang tua gue tuh sedemikian rupa ngebuat suasana di rumah supaya anak-anaknya betah di rumah. Gitu. Makanya gue juga jadi anak rumahan aja gitu. Maksudnya gue nggak yang hobi nongkrong keluar. Ya. Sampai sekarang pun kebawa gitu, anak rumahan aja. Jadi kalau lagi ada waktu kosong gitu ya gue di rumah aja gitu. Paling banter ke rumah temen. Oke. Dan lu punya adik kakak? Kakak gue udah meninggal. Adik gue masih ada. Dari kandungan apa sakit? Udah lahir ya, meninggal aja, sakit. Oh iya sakit, meninggal aja. Iya. Oh gitu. Adik gue masih ada, adik gue. Dan dia nggak ada bermusik sama sekali nggak? Nggak, adik gue kerja di bank. Oh sampai sekarang. Iya. Oh berarti udah deketan umurnya sama lu ya? Lu mah ya? Beda 4 tahun. Oke. Adik gue tuh sebenarnya hobinya nggak sama kayak gue, cuman ada beberapa hal yang kami gemari bareng, kayak kami sama-sama support tim bola yang sama. Apa lu supportnya? Liverpool. Liverpool. Jadi hal-hal seperti itu sama lah, cuman secara garis besar nggak, beda aja dia. A, gue B gitu. Oh berarti klub cabut nangis lu berdua? Iya nangis. Siapa sih pelatih Liverpool sekarang? Arne Slot. Itu siapa aja? Pelatih Feyenoord sebelumnya. Oh pelatih Feyenoord. Belanda Londo. Iya makanya lu Liverpool ya, sedih ya kalau pas Jurgen Klopp cabut ini. Tapi kasihan dibilang I'm running out of energy gitu, capek. Oh iya om. Oh iya mau istirahat. Mau rehat dia, mau nonton Taylor Swift kemarin. Dia nonton Taylor Swift kemarin. Oh iya. Kenal banget tuh gue ya. Ya pasti kenal lah, lu kan fans Liverpool pasti kenal lah. Iya. Lu tapi ke Anfield pernah? Enggak, Bu. Tapi pengen ke sana pastilah ya. Gue ke Liverpool belum pernah lagi. Gue pengen banget ke Liverpool. Ya cocok lah kalau lu The Beatles ke sana. Pengen ya, one day mungkin. Iya tadinya gue tuh sempat mau ke Liverpool juga, karena kan kalau The Beatles kayak siapa sih yang nggak suka The Beatles, kayak semua walaupun nggak begitu dengerin ya pasti mau ke rumahnya John Lennon pasti John mau. Pantau kali. John Travolta. Waduh. Ya jadi kan mau lihat lah yang rumahnya itu, terus habis itu yang kalau penyeberangannya kan bukan di ini kan, bukan di London. Di Abbey Road gue udah pernah. Di London itu. Oh lu udah ke Londonnya udah? Londonnya udah. Gue ke Anfield belum, cuman gue ke Emirates Stadium udah, gila ya. Arsenal. Ngapain gue kesana? Itu Chelsea nih malah nih. Oh iya. Garis keras Chelsea. Gue ke London gue beliin tuh. Chelsea. Gue ada Chelsea. Gue ya udah. Gimana bang Chelsea bang? Chelsea. Makanya culture tadi dari bokap lu, nyokap lu ini menurut gue di lingkungan yang keren gitu. Nyokap lu suka koleksi komik, terus habis itu bokap lu suka musik 80-an apa segala macam. Makanya gue tadinya sempat mau nanya ke lu juga, kenapa si Nelangsa Pasar Turi ini itu banget Vina Panduwinata vibes gitu. Gue suka banget lagu-lagunya beliau ya. Oke, makanya pas gue dengerin, apalagi yang pas lu berubah tempo, di endingnya berubah tempo kan?
Ya lagu yang mana tuh ya? Ada Dan Laksa Pasar Turi kan lu Oh ada iya. yang kayak Yang Sudi betet. Bubab Iya, apa iya. sih? Kan kayak berubah temponya kan. Terus gue bilang anjir ini kayak musik-musik September ceria gitu-gitu. September Ceria tuh Iya. itu adalah salah satu lagu yang aduh coba gue yang bikin lagu itu ya. Iya iya iya. Kemarau panjang. Iya gitu. Nah lu ada vibes kayak gitu tuh gue dengernya. Iya, gue suka banget sih. Oke, tapi kalau lagu Biar yang awal-awal kan lu itu kan, itu kayak Dewa banget. Iya. Emang lu terinspirasi dari Dewa 19? Sebenarnya lagu-lagu dari single pertama sampai album pertama tuh ada total kayak 9 lagu gitu ya. Oke, dari apa yang ini Gulana gitu Iya, ya. segala macam itu kan itu kayak semua lagu itu yang produce adalah Vega Antares. Di mana Vega Antares adalah gitarisnya Dewa juga kan. Dewa 19, additional Dewa gitu. Ya. Lagunya demonya pas sebelum direkam nggak kayak gitu. Oke. Lagu akustikan doang. Oke. Cuman karena gue tahu gue pengen kerja sama sama beliau gitu. Ya. Gue udah tahu bakal terdengar seperti apa lagunya karena touch-nya kan memang kayak gitu, sentuhannya. Iya, iya. As expected. Memang iya. Kalau orang bilang Dewa banget, ya gue ngefans sama Dewa. Ya udah, memang gitu. Dan dia gitaris Fox juga kan? Oh iya, vokalisnya Fox, gitarisnya Fox ya. Iya iya, dan makanya pas gue denger oh ini Dewa 19 Dewa banget nih vibesnya nih. Kalau si lagu apa sih yang dia kayak Payung Teduh banget yang Purnama. Purnama, oh iya. Gue dengernya oh ini Payung Teduh banget Iya, kalau ini. Mas Is juga the best sih. Iya Mas iya. Is tuh songwritingnya khas menurut gue. Gue suka banget sih. Oke, dan itu makanya pas lu awal-awal nulis musik tuh emang nggak ada, lu nggak ngasih referensi apa-apa gitu, cuma ya ngikutin aja deh musiknya lu bikin kayak gimana, oh jadinya kayak Dewa ya udah gue nyanyiin gitu. Jadi dulu itu kenapa gue selepas itu, maksudnya kayak gue nggak mikirin banget kayak ntar bakal mirip sama ini ya, gue nggak mikirin karena gue dulu mikir gue nggak pernah kepikiran bisa akhirnya settle di musik gitu, maksudnya jadi Musisi. hidup dari musik gue nggak pernah kepikiran. Jadi dulu gue mikirnya ya sebatas hobi, toh gue dulu ngantor juga gitu, jadi kayak gue rilis lagu rilis aja gitu. Kantor di mana lah dulu? Gue sempet kantor dulu di Valburi namanya. Itu kantor Ya, apa? pialang saham. Oh, lu kuliah di mana? Binus. Jurusan? Psikologi. Nyambung juga tuh Nyambung. kerja. Tapi gue HR dulu, maksudnya HR. Jadi Oke. emang Oh nyambung, masih nyambung lah. Cuman gue dulu rilis lagu-lagu itu mikir juga dulu manggung nggak pernah. Cuma buat pengen aja gitu punya rilisan gitu di digital, ya udah rilis gitu. Jadi memang dulu gue gak mikirin entah mirip ini nggak ya, nggak, lepas aja. Toh juga intensi gue nggak niru karena emang lagunya gue buat sendiri gitu maksudnya. Iya iya iya. Jadi ya sampai pada akhirnya alhamdulillah ada jalannya gitu ya di musik. Baru sekarang agak lebih dikurasiin gitu. Oh, pas sekarang nih baru bisa lu mengkurasikan itulah semuanya ya. Ya jangan terlalu hawanya, jangan terlalu kayak satu band tertentu gitulah gitu. Bikin seenak mungkin aja, seoriginal mungkin gitu. Genre lu nih apa sih sebenarnya? Gue nggak tahu lagi. Kalau lu menamakan Pop aja kali ya. Pop aja ya? Pop kali ya. Nggak ada folk gitu, nggak, pop aja. Gue nggak terlalu paham soal genre sih. Oke. Mungkin ya pop kali ya. Oke. Soalnya memang kayaknya pop 80-an lebih masuk kali ya. Mungkin ya. Gue gak tahu juga. Aransemennya karena memang beberapa kali denger lagu lu nuansanya emang old vibe gitu loh, yang old soul. Pas bener-bener kayak pas gua dengerin wah ini lagu-lagu jadul gitu. Dan untungnya diterima Gen Z ya. Oh iya, kayaknya sekarang 80s is the new cool kayaknya, karena atau 90s gitu ya, 80. Karena sekarang juga banyak yang memang rilisan baru yang memang hawanya ya 90-an, 80-an gitu. Banyak kok, siapa aja. Iqbal juga. Iqbal ya bikin. Itu 90s banget. Ya. Karena memang tapi sekarang yang kita lihat yang begini yang kini banget. Gimana ya bahasanya ya? Yang didengerin yang kekinian malah yang dulu yang jadul-jadul. Yang kekinian kayak contoh dari fashion gitu ya misalnya ya. Kan orang sekarang balik lagi pakai jeans gombrong gitu. Iya. Itu kan ya cutbray gitu. Iya, cutbray atau yang baik apa gua enggak tahu bahasa gimana, jeans gombrong gitu. Sekarang kalau orang pakai celana slim fit gitu, malah jadi kayak orang tua kan. Iya. Bokap gue sih pakai celana slim fit gitu ya, gue sih nggak gitu malah. Masih pakai slim fit. Maksudnya gue melihatnya banyak juga kayak teman-teman yang umurnya udah 40-an gitu kan, sekarang mereka pakai bajunya udah kayak anak muda kan, maksudnya
pakai jeans slim fit, pakai kayak gitu. Sekarang gue jarang lihat anak Gen Z yang kayak gitu malah gayanya. Iya. Kalau gua waktu itu beberapa kali kan ada musisi juga datang sini ya. Gue sempat ngobrol gitu. Kenapa musik 80-an 90-an jadi kekinian sekarang? Karena generasi sekarang kan dia tuh nggak dengerin lagu 80-an. Jadi telinga dia fresh denger 80-an. Oh tuh itu make sense. Iya, makanya gue selalu bilang musik itu sebenarnya roda berputar juga. Iya, muter terus, benar. Iya, misalkan kalau gua kan sukanya musik-musik punk atau enggak yang kayak gitu-gitu yang rock misalkan gitu lah. Kita generalisir rock lah gitu. Itu kan sekarang nggak ada zaman kayak dulu ada gigs gitu-gitu kan. Iya. Tapi percaya nggak percaya nanti era Green Day-nya tuh balik lagi. Muter lagi pasti, iya. Karena itu terbukti misalnya The Johnson balikin era kayak gitu, musik-musik jadul gitu. Karena memang kenapa musik jadul itu kalau lu tarik sekarang jadi sesuatu yang fresh buat anak-anak zaman sekarang, karena mereka mereka nggak lahir, bahkan bokapnya pun kayaknya belum kepikiran untuk melahirkan mereka kan. Jadi buat mereka anjir ini sound fresh banget. Makanya pas gue dengerin kayak Nelangsa Pasar Turi, Mustahil, pas gue dengerin itu familiar di telinga gue. Karena itu yang lagu yang kita dengerin pas SD kan. Iya. Nah kalau mereka pas SD kan Justin Bieber. Oh iya lagi. Ya kan Baby. Oh iya. EDM. Abis itu SMP mereka EDM. Iya. Jadi musik-musik yang kayak Payung Teduh, musik-musik yang 80-an mereka tuh aransemen itu asing buat mereka. Iya. Makanya kalau gue selalu bilang kalau di podcast gue yang ada musisi, kalau kalian mau bikin musik ya, misalkan gue sotoy-sotoy aja, tapi kalau misalkan kalian mau bikin musik yang relate sama Gen Z, kasih yang mereka belum pernah dengar, berarti kita harus buka arsip 70-an, kita harus buka arsip 80-an. Iya benar-benar. Iya benar lagi. Iya makanya lu jadinya kena tuh ininya apa musik-musiknya ini sekarang. Iya bener sih kayak mereka nggak dengar itu pas kecil. Iya. Dia seger di telinga mereka itu mungkin salah satu alasan paling make sense yang pernah gue denger sih kayaknya. Iya. Bener. Iya. Dan gue terakhir nonton ini aja ya, kan kalau zaman sekarang kan kita sequencer semua, kalau yang band-band keras ya rata-rata sequencer tuh kan menurut gue menghilangkan autentisitasnya manggung lah, perform gitu. Zaman dulu kita misalkan ngelihat perform yang mungkin kuncinya lebih dibedain dari yang recordingnya, itu kayak berasa aransemen apa nih beda gitu. Kalau sekarang kan sequencer, jadi ngikutin aja plek-ketiplek sama kayak yang hasil recording kan, tinggal nyanyinya aja kita entah didabingin atau kita pakai suara bener gitu. Nah di terakhir gue nonton Vina Panduwinata di Java Jazz ya. Pas gue nonton gila gue terhibur banget loh. Nonton Vina Panduwinata gue kayak wah anjir udah lama gue nggak nonton semenghibur ini gitu performnya. Nah kalau lu terakhir nonton panggungan yang menurut lu wah gila nih keren banget nih siapa? Nah. Wah banyak nih seru nih. Yang terakhir ini yang bisa kalau yang bikin gue sampai nangis Bombay sih Paul McCartney. Oh iya, kan gue lihat sih. Iya itu wah gue gila itu pahlawan gue. Cuman kalau yang yang local act yang gue tonton terakhir yang bikin sampai cengok tuh siapa ya Cleve? Banyak gue saking banyak bingung gue. Oke. Om Chandra Darusman. Oh, nonton di mana? Di konsernya beliau. Gue kolaborator, gue nyanyi 2 lagu gitu. Terus gue ke pinggir panggung nonton beliau. Terus habis itu ini orang gue cukup bangga gitu ya bisa kenal sama Om Chandra gitu ya. Kalau ngobrol sama Om Chandra dan Om Chandra Darusman, dia penggunaan bahasanya keren banget. Oh iya, nanti apabila dibutuhkan ini, gitu ngomongnya kayak, oh gila keren banget, bahasanya gitu. Dan gue merasa dia punya aura ini yang ketika dia dengan pianonya gitu ya, semuanya itu kayak kesihir kayak langsung semua diem ngeliatin dia. Terus udah kelar ya, wow gitu. Itu hawa itu yang gue rasain, itu gila banget sih. Iya dan itu memang kayaknya musisi-musisi jadul yang punya aura-aura itu ya. Iya, gue dan apa ya, lagu-lagu yang gini deh, ini yang gue pernah gue denger di interviewnya Paul McCartney gitu ya. Oke. Kita nih cukup privilege enough dengan teknologi gitu ya. Misalnya gini bang, kita bikin lagu sekarang gitu, kita gampang ada voice note kan, tinggal rekam,
Ntar kita mau dengerin lagi tahun depan juga masih ada kan. Oh lagunya kayak gini. Terus di interview nih Paul McCartney ditanya, lu kalau bikin lagu sama John Lennon berdua gitu ya, kan tahun 60-an tuh gak ada apapun yang bisa bikin lu inget kan. Iya. Apalagi lu zaman dulu lu bilang lu dia masih miskin, di rumah nggak ada apa-apa, cuma ada kertas sama pensil sama ada gitar. Iya. Gimana caranya lu inget sama lagu-lagu lu? Kata dia, kalau gua besok paginya bangun masih inget, artinya lagunya bagus. Kalau gua nggak inget, ya udah lupain aja, bikin lagi. Terus dia bilang, berarti kalau seandainya semua lagu yang udah pernah lu bikin ada rekaman, itu berapa ratus lagu yang jadi? Nggak kehitung gitu dia. Jadi gue merasa musisi yang zaman dulu tahun 60-an 70-an tuh berarti sense-nya lebih ke asah gitu menurut gue ya. Karena mereka nggak punya tools simple itu. Iya. Voice note gitu. Jadi kalau mau bikin di kamar sendirian itu pasti kalau diinget artinya bagus kan. Gimana bahasanya? Gue juga bingung deh. Iya, kalau dia tidur di besok masih ingat lagunya berarti emang bagus banget. Bagus banget lagunya. Iya. Berarti no wonder lagu zaman dulu ini menurut selera gue ya lebih bagus banget. Gue nggak tanpa mendiskreditkan lagu zaman sekarang ya. Iya. Cuman karena lagu zaman dulu yang gue dengerin dari kecil gitu ya, gue merasa kayak iya lagu zaman dulu bagus banget. Iya. Karena dengan keterbatasan teknologi zaman dulu mereka masih bisa bikin lagu kayak gitu, ingat sampai besok pagi. Itu keren menurut gue. Iya. Dan gue kan follow beberapa akun yang kayak 80s, 90s gitu kan. Mereka tuh suka bikin top 10, misalkan top 10 dulu tahun 76 atau enggak top 10 tahun 80 tahun berapa gitu, misalnya 89 atau 90 gitu. Wah, dulu top 10-nya aja Whitney Houston, top 10 gitu-gitu. Maksud gue kayak gila, semua top 10-nya itu aja lagu. Wah, gila keren-keren banget. Tapi memang mereka tuh ini sih zaman dulu juga ya lu tahu sendiri kan, maksudnya narkobanya mereka juga kenceng banget. Zaman dulu kan kita dengar cerita ini narkoba. Jadi memang mereka tuh pikirannya seliar itu Lal. Karena narkoba itu kan jadi kayak caur kemana-mana gitu. Makanya memang kalau tadi lu bilang soal ini aja, yang pas gue nonton dokumenter The Beatles tuh yang di Disney Plus ya. Get Back. Get Back. Gila, gue kangen loh suasana mereka ke studio. Itu kan mereka baru mau bikin lagu kan. Sebenarnya beberapa kan, kayak si Yoko Ono-nya lagi duduk doang kan, kita bilang dulu bucin banget ya John Lennon, kita baru tahu dia sebucin itu. Terus dia ambil gitar dia ngejam bareng. Dan mati gue, anjir, dulu kan begitu bikin lagu kan. Kumpul-kumpul kita ngejam. Kan kalau sekarang nih gue kirim email ya, udah demo nih. Lagunya nih udah jadi nih semua, drumnya gambar ya kan. Gue pernah nonton satu dokumenter Beatles gitu, namanya Beatles Anthology. Jadi ini gue dengar sih keren banget ya. Jadi tahun 50-an waktu anak-anak Beatles ini masih SD, SMP gitu ya. Jadi mereka tinggal di Liverpool kan dulu kan. Terus si Paul McCartney itu sama teman-teman geng ini tuh main gitar cuman tahu chord E, A, D. E, A, D doang cuman taunya, karena informasinya nggak nyampe ke mereka, cuman tahu itu doang. Terus ada yang gosip, katanya anak kota sebelah tuh ada yang tahu chord B7. Hah, apaan tuh? Wah, gue nggak tahu chord B7 gimana. Akhirnya mereka patungan naik bus ke kota sebelah itu, cuma buat nyampe cari segerombolan anak-anak mana. Oh itu dia. Kita dengar anak kota lu ada yang tahu chord B7 ya. Siapa ya? Oh itu gue yang tahu. Gimana sih chordnya? Gini B7. Diapalin. Udah cabut lagi ke kota, balik ke rumah mereka. Baru disebarin tuh. Wah ada B7 gitu. Jadi zaman dulu untuk dapat info tuh segitunya. Itu keren loh bang. Sekarang kan gampang ya. Chord B7 gimana? Gue googling dulu deh. Iya, B7. Bahkan tutorial YouTube dulu deh. B7 gini. Iya. Tinggal niru. Zaman dulu harus kayak gitu. Gila ya. Gimana coba tuh zaman dulu? Iya, makanya mereka bisa hidup sesuai dengan originalitas masing-masing kan. Kalau zaman sekarang tadi lu bilang kayak pas dengerin ada lu mirip Dewa gitu-gitu. Akhirnya lu coba melepaskan. Karena memang sudah di-create sama musisi zaman dulu. Mereka punya persona masing-masing itu. Nah, lu gimana meng-create persona lu sendiri lalu seiring berjalan waktu ini? Ngalir aja sih sebenarnya. Oke. Gue cukup merasa gini, yang akan dikomentarin sama yang pendengar gitu, itu ya bebas aja. Tapi selama lagunya gue buat sendiri, menurut gue ada cukup. Ya udah nih, ini buatan gue gitu. Mau orang bilang mirip A, mirip B, ya terserah.
Cuman persona gue nggak create sih, ngalir aja sebenarnya. Ngalir aja. Ngalir aja. Lagu lu yang mirip The Beatles ada? Nggak semua kali, nggak tahu ya. Terinspirasi The Beatles nggak? Banyak. Gue pasti setiap bikin lagu secara nggak sadar pasti inspired by The Beatles. Dengerin The Beatles dulu berarti. Wah, gue Beatles sudah di tahap ini mungkin terkesannya sok tahu banget ya. Iya, Gue udah di tahap nggak denger Beatles, udah di sini. Oh anjir, udah di hati ya. Iya, lu play lagu Beatles apa sedetik bisa tahu gue. Itu segitunya. Langsung tahu lu. Ini coba tes aja. Coba tes ya. Coba depan gue cari lagu bukan yang ini ya, bukan yang umum ya. Coba ya, gue buka ya. Wah, ini tato gue salah nih, malu banget nih kerekam nih. Ya nggak apa-apa kan, namanya juga manusia tidak ada yang sempurna, bro. Iya, ini gue tadi semi bercanda ya. Iya, ini tapi pasti gue salah sih. Terus tiba-tiba dipancing. Gue juga pendek aja karena kan yang penting intro depannya aja. Gue yang gampang-gampang dulu deh. Yang gampang-gampang dulu. Depannya aja gue. Nah ini Yellow Submarine. Iya gampang banget anjing. Aduh, gampang banget itu. Wah ini nih agak-agak sulit nih. Gue salah kayaknya nih. Ini nih. Nah ini, aduh sorry. Itu Apa? Lucy in the Sky with Diamonds. Iya anjing. Oke juga lo. Oke. Coba kita lebih mundur lagi ya. Kalau lu itu aja tahu bangsat anjing. Oke. Wah ini kayaknya gampang sih ini. Enggak, gue salah pasti nih. Enggak, ini gampang ini. Coba ya. Ini Little Child. Anjing. Tahu lagi bangsat. Terakhir. Tapi ini album terkenal lagi lu pas. Siapa tahu enggak bang? Gue nggak tahu, siapa tahu. Enggak mungkin sih, tapi ya coba ya. Waduh ini dia. Gue salah nih pasti nih. A Taste of Honey. Albumnya terkenal sih. Pasti lu denger sih. Coba ada nggak album yang overrated ya? Apa menurut orang? Menurut orang underrated tapi itu bagus bang gitu. Gue coba nggak ada lagi anjing. Semua The Beatles nih bahaya semua anjir. Nggak mungkin nggak ada yang. Oke nih coba nih terakhir nih. Wah ini sulit nih. Ini Kansas City. Sudah saya menyerah. Gila emang lu tahu gila. Lu makanya lu udah di sini bang. Makanya lu sampai yang B7 tadi, informasi B7 lu udah ngikutin tuh dokumenter ya. Maksudnya apa namanya? Kalau ditanya lagu gue yang mana yang inspired by The Beatles, kayaknya hampir semua. Cuman enggak yang gue bikin lagu kayak Beatles, enggak. Cuman udah pasti secara gue nggak sadar di bagian-bagian tertentu tuh kayak orang yang suka Beatles kayak, wih dari lagu ini nih ngambilin pas ini gitu. Oh kalau orang yang kayak lu banget ya, kayak The Beatles banget pasti nih. Wih ini gue tahu dari mana referensinya nih gitu. Oke, gitu. Satu contoh lagu lu yang mana? Yang lu nih gua yang orang udah sempat ngomong gua tahu lu referensinya nih. Lagu Nelangsa Pasar Turi di bagian solo gitar. Itu kan chordnya kan naik satu ya. Iya naik satu itu. Pas interlude tong nah itu chordnya dari lagu Here Making Each Day of the Year, dari situ chord interlude-nya. Oke. Yang kayak gitu-gitunya maksud gue bang. Wah gila The Beatles. Berarti lu nonton film apa sih yang The Beatles hidup lagi itu apa? Jadi ada cerita kalau nggak ada The Beatles di dunia ini. Yesterday lu si Jack Malek itu kan. Iya lu plot twistnya sedih dong. Gue sih sedih sih plot twistnya. Sedih lah. Anjir, wah gila. Ketemu John Lennon di pinggir rumah pinggir pantai itu kan. Jadi kan dia nggak jadi apa-apa. Ngelukis doang gitu. Iya, maksudnya kan The Beatles nggak ada di dunia ini. Oh ada bang manganya nih. Manga The Beatles. Jadi film itu ceritanya sama kayak manga Beatles, ini Boku wa Beatles. Jadi ini manga yang lu baca deh bang, cari deh Boku wa Beatles. Jadi Beatles, ya. Ceritanya itu adalah anak-anak SMA di Jepang gitu tahun 61. Mereka itu tiba-tiba jatuh atau pingsan, gue lupa. Tiba-tiba itu settingannya tahun 2010 11 gitu ya. Mereka pulang sekolah, jalan terus jatuh atau gimana sampai akhirnya mereka nggak sadar gitu pingsan. Terus mereka terbangun di tahun 61. Dan mereka ini anak-anak yang pingsan ini mereka tuh punya band tribute The Beatles. Jadi mereka Beatles banget. Terus pas mereka kebangun tahun 61 di Jepang, mereka
hidup di dunia yang belum, bahkan Beatles belum booming gitu ya, belum ada, sedangkan mereka tahu semua lagu Beatles. Oh, persis Yesterday ya? Persis. Tapi di antara berempat ini si 2 orang ini memilih untuk Setia. ngeband dengan lagu-lagu Beatles kayak film itu. Jadi dia ngeklaim itu lagu gue. Tapi ada 2 orang lainnya tuh, 1 orang lainnya tuh nggak setuju sama hal itu. Oh, karena ini Itu bukan lagu kita. Iya, sama lah. Ntar itu sih cukup menghibur ya, Boku wa Beatles. Iya tuh ada tuh. Ada kan tuh Boku wa Beatles. Iya kan? Tuh. Iya, Bahkan mereka juga gayanya sama, kidal-kidalnya. Iya itu dia. Dijadiin gitu. Boku wa Beatles. Itu lucu. Ini komik enteng sih. Ntar lu baca deh bang. Itu. Anjir, lu sampai komik manganya yang tentang The Beatles aja lu tahu aja. Ini dari teman gue sih yang ngasih tahu. Jadi pas film itu keluar ini film ini kayak cerita itu manga judulnya Boku wa Beatles, lu baca deh Bill gitu. Akhirnya oh ya gue baca. Oh iya deng. Gue nggak tahu yang mana yang duluan ya. Cuman mirip-mirip. Kayaknya mah Boku wa ini tahun berapa? Gue nggak tahu deh tuh. Iya. Kayaknya mungkin Yesterday terinspirasi dari ini mungkin. Nggak plek sama sih. Cuman inti ceritanya tuh sama gitu. Dia hidup di dunia yang nggak tahu Beatles gitu. Gitu. Di Yesterday kan digambarin gitu pas dengerin, anjir ini lagu asik banget, apa ini gitu. Terus, The Beatles, lu nggak tahu The Beatles? Siapa? Iya. Anjir. Dan akhirnya kan karena The Beatles nggak ada, ya John Lennon tetap hidup. Tapi jadi orang aja gitu. Jadi orang aja gitu. Terus disamperin lagi endingnya, itu kaget sih ini pas ending. Si Jack Malek ini kecelakaan sepeda kan ya, yang di film itu lupa deh gue. Iya, kecelakaan lagi naik sepeda terus jatuh gitu kan. Mati lampu semuanya. Terus di situ tai banget karena nggak ada Beatles, nggak ada rokok, nggak ada Coca-Cola, nggak ada Oasis. Iya, nggak ada semuanya. Jadi nggak ada timeline-nya, jadi nggak ada semua. Iya. Anjrit. Oh iya, coba nanti gue baca deh Boku wa Beatles ini deh. Lucu ini. Nah tapi kalau di lagu Niscaya ada unsur Beatles nggak? Niscaya itu enggak sih, seinget gue bikinnya bukan gara-gara Beatles, cuman gue bikin lagu Niscaya tuh ini dapur banget sih, cuman gue kepancing gara-gara jadi ini random banget sih. Gue hari itu lagi nontonin band temen gue lagi jamming di studio. Mereka mengaransemen ulang lagu Get Lucky. I'm up all night to get far, I'm up all night to get lucky. Mereka mengaransemen lagu itu versi mereka gitu. Terus gue mikir, bikin lagu yang joget-joget gitu lucu kali ya. Terus gue ke depan studio aja bikin lagu Niscaya. Oh langsung half joking sebenarnya gue bikin lagu itu. Nih gue bikin lagu yang bisa dipakai joget nih, kayak gitu lagunya. Terus temen gue bilang, enak lagunya. Masa sih? Padahal lu bercanda ya? Bukan bercanda ya, bikin spontan gitu. Maksud gue kayak bikin ntar gue mau sembari jadi topik ngobrol aja pas mereka kelar. Gue ada lagu nih, bikin gara-gara lu tadi di dalam gitu. Itu gue bikin Niscaya itu. Judulnya waktu itu belum Niscaya, dulu judulnya Nirmala dulu. Anjir, gigi. Nirwana. Itu maaf ya teman-teman. Ya Nirwana itu. Selalu terbaik. Oh iya, Nirwana. Oh ya Nirwana. Terus ya udah akhirnya jadi lagu itu. Cuman gue keep dulu, berkelana, propose ke produser. Baru keterimanya itu tahun berapa berarti lu? Gue bikinnya 2020. Oh pas COVID. Terus besok berkelana 2021 baru rilis. Baru rilis, setahun lah berkelana tuh. Viralnya baru 2024. Iya, gue juga gak ngerti. Hikmah apa yang lo dapat dari situ Lal? Lagu lu Love isn't always on time. Nggak tahu, itu gue ngasal, nggak tahu. Itu lirik lagu Toto, Pak. Tapi ya gimana ya? Kadang banyak orang kan yang musisi memang begitu bikin lagu di bulan itu, bulan depannya udah viral gitu ya. Tapi kan kalau kayak lu gini ada beberapa musisi juga yang sebenarnya lagunya udah beberapa tahun yang lalu baru viral sekarang gitu. Tapi lu gue nggak tahu ya kenapa ini lagu bisa tiba-tiba viral, lu nggak ada. Gue nggak tahu sampai pada akhirnya ya gue juga sebelum ini kan memang gue punya TikTok gitu ya, cuman gue nggak jarang buka gitu. Gue cuman iseng-iseng aja gitu, paling sesekali gue bikinnya video gitu, itu juga selewatan doang gitu.
Sampai akhirnya teman gue ada yang bilang gitu, ih gue scroll lagu lu mulu nih. Lagu yang mana gitu? Lagu ini nih, si lagu Niscaya. Oh masa sih, gue malah nggak tahu. Nih konten-konten yang make nih gue lihat, wah iya banyak juga ya. Jadi katanya ada seorang cowok ganteng gitu yang aduh, Mas Bre namanya. Mas Bre. Iya. Cogan kan doi kan. Yoi. Jadi si Mas Bre ini itu lagi work from cafe gitu, laptopan, pakai lagu gitu, dan dia kan ganteng dan banyak penggemar gitu. Nyantol dari situ kayaknya awalnya, terus banyak yang nge-recreate videonya Mas Bre ini gitu, kayak gitu awalnya, gue nggak tahu juga. Iya, Sampai gitu. awalnya gue mikir kan, cukup random awalnya, gue ngeliat ada orang makan pecel lele pakai lagu itu, ada yang main skateboard, sampai akhirnya gue bingung ini trennya apa ya, sampai pada akhirnya gue kulik lagi, oh awalnya dari Bre ini, Mas Bre ini, gitu, oh nih cowok-cowok rupawan yang lagi work from cafe nih ternyata. Iya, gitu. keren gitu dengan laptop. Thank you, gue sih terima kasih. Terus juga gue kayak, wah Oslo bikin Cogan versinya Oslo. Bukan apa sih, gue sempat ngechat Oslo gitu, wah lu bikin konten pakai lagu Niscaya nih, makasih Oslo gitu. Wah di kontenin sama Oslo jadi rame. Terus gue lihat kayak banyak yang pakai gitu, wah sastra apa sih ya, sastra ya pakai gitu, kayak wih pada pakai lagu ini, Ganta pakai. Iya pakai semua. Gua aja kan kalau denger Niscaya emang udah dari lama kan, karena kan tadi kita bahas di luar, lu kan satu circle sama Morat sama Romantic Echoes kan, gua kan sering nongkrong di Tory Bar dulu kan. Jadi pas gua dengerin lagu Niscaya nih, Bilal kan lu manggung mulu tuh sama anak-anak kan, gua bilang Bilal siapa sih kagak pernah nongkrong sama kita gitu-gitu. Anak rumahan ternyata gitu-gitu. Pas gua dengerin Niscaya itu keluar 2022 tuh gua dengerin. Iya benar-benar. Zaman Covid itu. Zaman Covid itu. Maksudnya pas gua dengerin Niscaya, oh ini lagu asik juga nih. Tapi gua kaget begitu bini gua Gen Z banget ya. Terus dia langsung ngomong kayak, kamu bikin dong itu Cogan versi kamu, itu lagi rame tuh Cogan-Cogan. Apa sih Cogan-Cogan gitu. Terus pas gua dengerin soundtrack ya, lagunya pakai lagu apa? Lagu lu kan. Bilang, gua lagunya Bilal nih. Bilang, emang itu siapa? Gitu lah. Jadi lu orang tahu, banyak orang yang tahu lu cuma gara-gara Cogan Niscaya ini gitu. Ya gak apa-apa juga. Gue siapa itu Bilal? Lah ini penyanyinya, orang temennya anak-anak, temennya Morat gitu-gitu. Gak apa-apa. Maksudnya gue juga, karena kan lagu setelah dirilis lagu jadi milik orang banyak ya. Iya, gitu. iya. Selama orang-orang banyak yang seneng sama lagunya gitu ya, mau orang nggak tahu gue ini siapa ya nggak masalah. Yang penting nawa itu sampai gitu. Ya kan? Yang penting niat sampai gitu. Kan niatnya kan adalah gimana bikin lagu yang menurut gue enak dan bisa berkenan di banyak pasang telinga gitu kan. Terus banyak yang dengerin lagu ini, ya udah good enough, alhamdulillah. Iya, dan lu nggak merencanakan, oh ini bakal viral nih Niscaya, enggak kan? Samsek itu gue juga nggak tahu viral kenapa. Ya, sebenarnya kalau lagu gue di album itu gue suka itu Saujana ya, apa? Saujana. Gue lebih suka itu. Itu lagu yang paling senang kami bawain kalau manggung. It's the most fun to play. Saujana. Live iya. Iya, orang dengerinnya aja dari intronya aja udah enak. Gue lebih suka itu. Gue bilang, tapi memang mungkin ada kadang-kadang tuh lagu yang lu bikin kayak, wah ini kok lagu bagus, paling bagus versi lu, tapi ternyata buat rakyat dia aja. Iya. Ya, itu dia bener. Lagu Niscaya tuh bukan lagu yang gue jagoin maksudnya. Oke. Itu lagu aja gitu. Gue mencoba keluar dari comfort zone karena gue tadinya kan lagunya 60s banget, Beatles banget gitu, atau Dewa banget, 90s gitu. Iya, iya. Akhirnya, nah, inget banget nih. Jadi waktu gue bikin lagu itu ngobrol sama temen gue nih sering reguleran di banyak bar gitu. Oke. Gue tanya waktu itu ya, yang lagi sering di request apa sih di apa seputaran Senopati ini gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah inget ya, waktu itu lagi rame lagu ini, katakanlah buatku, Marion Jola. Itu lagi rame sama apa yang lagu bukan sebelum Krisya apa di Korea? Ini Eva Celia. Ini sebelum itu. Sebelum itu. Yang sama Dian Sastro. Dian Sastro, ya.
bilang sayang lalu Iya. hilang tanpa bayang, yang gitu-gitu tuh sering tuh di request yang bass dan disco gitu. Oke. Makanya gue bikin lagu yang Base-nya pengen gitu. as a joke, gue ngomong ke temen gue, nih gue bikin lagu semoga bisa di request di tempat Niscaya reguleran. itu. Iya. Sampai sekarang beneran alhamdulillah di yang nge-mention gue di story tuh, ya itu di bar mana band home bandnya main lagu itu. Kayak ini yang gue pengen kejadian 3 tahun lalu nih. Akhirnya sekarang kejadian, Masya Allah, Ya, bener lagi. omongan doa ya. Emang kalau bercanda tuh nggak bisa sembarangan. Akhirnya jadi doa bener. Dari bercanda bener kan akhirnya? Karena teman-teman gue tuh banyak yang memang reguleran. Even apa band yang ngiringin gue kalau live juga kan teman-teman gue semua kan. Mereka juga kalau nggak main sama gue, mereka reguleran gitu. Di kafe-kafe. Di bar, di kafe gitu, terus main wedding gitu. Gue suka nanya, yang lagi rame di request apa sih? Kan emang seru kan untuk tahu gitu kan. Sempat waktu itu lagunya Diskoria yang Krisya tuh, Cintaku Bertepuk, itu juga sering di request. Terus lagu ini, jadi gue tahu gitu kayak lagu pop, gue nggak bisa bilang top 40 juga ya, lagu pop Indonesia yang lagi in tuh apa sih? Gue kepo aja, sebatas pengen tahu. Nah waktu itu yang latihan lagu Get Lucky tadi adalah band temen gue yang reguleran itu. Mereka lagi pengen bikin porto video gitu untuk disubmit ke bar-bar atau kafe-kafe gitu. Oh dari situ. Mereka Get Lucky nih, gue pengen bawain pas main di satu tempat ini gitu. Nah gue juga pengen bikin lagu siapa tahu dimainin juga nanti di tempat reguleran gitu. 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu gue ngomong gitu. Jadi sebenarnya gue bikin lagu ini itu awalnya gara-gara itu. Iya. Coba kita lihat ya, bisa nggak ya lagu ini mungkin masuk ke request orang di bar gitu, atau di cafe gitu, atau dimainin di wedding. Dan akhirnya bisa. Bener, akhirnya sekarang banyak yang mention gue wedding band main lagu itu. Bahkan ada yang mention kayak foto sama penyanyinya ada gitu, selalu karena gue percaya lagu itu kan soundtrack ya, soundtrack dari momen orang gitu. Banyak gue juga kayak misalnya gini, gue tiap jangankan soundtrack, gue tiap lihat cover album band lo aja Degania gitu, gue masa gue kuliah awal-awal gitu, itu kerekam jelas yang kayak gitu-gitunya. Gue percaya juga lagu pun begitu. Dan banyak yang bilang, lagu Niscaya nih lagunya gue dengan cowok gue nih bang gitu, ini lagu gue sama nyokap gue nih gitu. Jadi memang selama akhirnya lagu itu bisa jadi soundtrack momen orang, itu seneng gue. Good enough. Berarti kalau mau bikin lagu kayak gitu ada metodenya sendiri nggak Lal? Kalau lu nggak ada ya? Nggak ada. Berarti lu nggak tahu formulanya bikin lagu yang ini bakal viral, nggak ada ya? Nggak ada. Emang cukup satu doang yang gue percaya. Kalau menurut gue enak, go for it. Go for it, sikat, gas. Karena kalau kita bikin lagu, ini juga another interview yang gue tonton kemarin. Noel Gallagher itu di interview. Yang baru apa yang udah lama? Noel Gallagher baru. Oh yang ngomongin ini Taylor Swift. Ngomongin. Bukan. Ngomongin market. Dia bilang iya kan? Iya. Market itu mereka tuh nggak tahu mereka mau apaan. Iya, jadi create market sendiri. Iya, kalau fashion itu, kalau kayak big fashion house kayak Gucci, Dior, mereka bikin produk sesuai dengan yang dimauin, yang dipengenin sama market, nggak bisa. Kita kenapa sekarang kita fashionnya berubah-ubah tiap dekade gitu? Karena kita nurut sama yang bikin, iya kan? Iya. Begitu pula sama lagu. Jadi kita sebagai artisnya gitu ya. Ya udah, kita harus bikin lagu based on apa yang kita suka. Kalau kita bikin based on apa yang orang-orang suka, udah keblinger aja jadinya, nggak. Jadi malah kita yang ikutin mereka, kan kita yang bikin padahal. Itu yang gue terapkan ya. Sekali lagi ini nggak pasti benar juga, kan orang punya metode masing-masing. Kalau gue sesimpel, selama gue suka lagunya, sikat. Oh, jadi nggak ada, berarti unsur tadi Noel Gallagher interview sama Paul McCartney yang tadi The Beatles, kalau bangun tidur itu udah metode lu di otak, itu aja udah. Kalau udah enak gitu ya. Nah tapi kan gue yang paling bingung kan, lu bukan orang Surabaya sebenarnya kan? Bukan.
Lu terus terinspirasi Juanda Pasar Turi dari? Oh, jadi tunangan gue tuh orang Surabaya. Oh gitu. Dulu pas awal-awal tuh ya gue kalau mau nyamperin ya gue ke Surabaya terus. Oh, 9 jam dari Gambir. Dan gue dulu pesawat mahal banget beli tiketnya ke kereta ya deh gitu. Dulu berarti tahun berapa? 2017, 18. Gua dulu tuh nggak lama-lama amat lah. Iya makanya dulu 2020 lah paling. Oke. LDR berarti. LDR berapa tahun lu berarti lah? Gue baru mau gua itu dari 2020 ya ongoing 4 tahun. 4 tahun. Bisa lu LDR atau tadi memang tinggal di Jakarta? Enggak, orang Surabaya. Kok bisa ketemu orang Surabaya? Gue kenal di sana. Jadi waktu itu gue awalnya teman aja gitu. Awalnya gue ada kerjaan ke sana. Gue interview media gitulah. Terus dia yang interview, kenalan, temenan awalnya gitu. Oke. Terus ya udah nggak langsung deket tapi kayak tahun depannya baru deket gitu. Anjir, nggak ada cewek di Jakarta lagi tuh sampai orang Surabaya yang lu pacarin tuh ya. Iya, gue juga nggak tahu. Saking di rumah doang lu, keluar rumah pas lagi ada preskon Oh gitu, makanya di situ. Dan lu bisa 4 tahun itu LDR gitu bisa berarti. Terus sempat tahun lalu dia tinggal di sini setahun Di Jakarta. Tapi habis itu balik lagi Surabaya. Emang defaultnya orang Surabaya aja. Terus dia balik Surabaya. Terus gue tanya, kapan balik lagi sini? Ya terpas lu nikahin gue balik sana. Oh makanya lu nikahin. Belum. Oh belum. Oh janco berarti di sana tuh. Dia iya, gue enggak tapi lidahnya beda kita ya. Oke. Soalnya kalau gue pernah tinggal di Surabaya soalnya cukup roaming juga awal-awal sama mereka pas nongkrong ngobrolnya pakai bahasa Jawa ya, karena kan gue nggak ada culture Jawanya sama sekali, jadi sempat roaming juga. Cuma gue kaget pas lu, pacarnya orang Surabaya. Gue kira tuh lu tuh memang ada orang keturunan Surabaya atau siapa lu nggak ada sama sekali ya. Dan berarti pacarannya telepon-teleponan aja? Ya, gue sering kesana juga. Ya itu tadi naik kereta itu. Jadi kayak dari 2020 ke 2021 gitu ya, kalau nyamper kereta gitu. Cuman semenjak 2021 ke 22 23 alhamdulillah sering manggung juga kan ke Surabaya. Yang mumpung lah. Ya sekalian. Pesawat dibayarin juga sama yang ngundang. Dan lu extend di sana. Paling extend gitu. Oke. Dan si Dara itu kan ada lagu judulnya Dara. Itu tuh nama cewek lu enggak? Bukan. Dara itu lagu di album itu yang bukan ciptaan gue. Dara itu lagu ciptaannya Ilman Malik, Mas Ilman. Iya, Ilman. Itu dikasih sama dia lagunya. Itu lagunya Ilman sebenarnya. Dan sedara-daranya itu lirik-liriknya semua udah. Jadi lagu itu tuh yang nulis Mas Ilman, lagu untuk almarhum bapaknya. Cuman gitu. Lagunya ditwist seolah lagu cinta aja gitu. Itu lagu bapak sama anak sebenarnya lagu itu. Gua kirain ada hubungannya sama yang Surabaya nih. Ternyata nggak ada ya. Itu lagu bukan gue yang bikin tuh. Sisanya baru terinspirasi sama ini, sama pacar lu yang Surabaya. Sebenarnya bukan terinspirasi langsung dari pacar gue, enggak. Cuman gue ada satu titik di hidup gue yang berkesan banget in a very bad way sebenarnya. Hidup gue lagi di bawah banget lah gitu. Nah, itu era dimana gue lagi sering ke Surabaya sebenarnya. Oh, bolak-balik. Kamu ngerasa tenang di sana ya di Surabaya? Gue ngerasa tenang di keretanya malah. Sendirian selama berjam-jam gitu. Baca buku, diem. Itu gue seneng banget dulu. Itu kesenangan lu tuh? Iya. Wah, kok bisa lu seneng diem baca buku gitu bisa? Ya gak tau, aneh aja kali gue. Itu healing lu tuh ya? Gue suka banget tuh kalau di kereta jalan kan, terus pemandangannya sawah lagi. Kalau lewat-lewat gitu gue seneng banget. Kadang di otak keputaran soundtrack apa tuh kayak set. Nah itu momen gue ini aja mikir gak jelas aja. Sirkus aja tuh mikir kayak misalnya kayak sampai Surabaya makan apa ya? Rawon enak. Rawon pakai toge nih. Toge, pohon toge kan pendek ya. Anjing pendek kayak Roberto Carlos. Ini Roberto Carlos tahun 98 free kicknya gol. Kipernya Bartes. Anjing Bartes botak. Anjing Stone Cold Steve Austin botak juga tuh. Mungkin gitu mikirnya udah. Anjing sampai Bartes Fabian Bartes. Iya gitu mikirnya gue random banget. Oh gitu ya. Dari yang awalnya mikirin rawon sampai nyambung ke Stone Cold Steve Austin tuh bisa gitu. Oh. Dulu aneh aja karena stres ya man itu gue banyak yang dipikirin lah gitu. Jadi gue kayak orang gitu lah. Iya asal ngomong asal ada apa yang ada di otak. Jelas aja. Stresnya kenapa emang? Ekonomi? Fase hidup lah. Ada lah bang.
Fase hidup ya. Fase hidup yang tidak mengenakan deh gue lah. Berhubungan sama keluarga berarti. Banyak. Nah kita off air aja ngobrol. Jangan on air tuh ya. Kisah sedih itu ya. Coba nih kita baca-baca pertanyaan nih. Coba kita lihat dari netizen. Albumnya dibuat versi kaset pita dong bang. Nah ada yang request kayak gitu. Ada Boleh. kepikiran nggak? Gue lagi cetak vinil nih malah. CD udah. Plat lagi proses. Oke. Kaset kepikiran gue. Coba ada kaset seru juga tuh. Boleh. Cuman kan sekarang mungkin nih banyak yang punya kaset buat koleksi aja. Kayaknya udah dikit yang punya tape deck gitu deh kayaknya deh. Ya bikinnya juga di mana sekarang ya? Bingung. Ada aja bisa. Ada aja pasti ya. Ada. Oh tapi vinil yang mau keluar sekarang vinil. Ya insya Allah soon mau keluar vinil. Oke, ditunggu tuh ya vinil mau keluar ya. Gue juga kayaknya. Ntar dikirimin bang. Oh iya, mau gua. Okay. Tanda tangan lu dong, kasih dong. Boleh, ingetin ya Clef ya. Iya, itu. Bakal ngadain konser seperti Nelangsa Kala Purnama ke beberapa kota nggak? Iya banget, iya ditunggu ya teman-teman. Pengumumannya sebentar lagi. Tadi malam pengumumannya ada yang teaser udah keluar satu. Kotanya apa bisa dilihat di Instagramku. Oh Bandung. Iya Gua Bandung, tahu. iya nanti akan ada di Bandung yang berikutnya. Oke, ini soalnya lu lagi jalan tour nih sekarang ya, Lele. Ya spill tipis-tipis boleh lah. Intinya plannya adalah untuk bikin showcase di kota-kota yang lain juga. Oke. Dan lu beberapa konser juga yang gua denger tadi dari Roadman lu beberapa intimate ya ternyata ya. Nggak yang panggung besar, kadang-kadang ada intimate lagi, panggung besar intimate lagi. Selang-seling sih biar variatif aja sebenarnya. Oke, yang lu seneng apa suasananya? Semua suka gue. Selama banyak yang senyum gue suka sih. Selama banyak yang nyanyi. Selama gue melihat kayaknya wah alhamdulillah nih pada seneng nih. Itu cukup hilang capek gue. Dan lu paling seneng manggung tadi bawain Saujana tadi. Yang paling fun yang to paling play. fun gitu. Dan mereka Seru juga enjoy seru ya. mainin ya. Kami sebagai musisinya enak maininnya seru gitu. Kalau lagu yang lu paling udah bosen nih bawain tapi orang-orang pada seneng ada? Enggak sih. Nggak ada ya? Gue pernah mikir kalau gue kan anak baru ya. Masa bosen apa kabar Ari Lasso nyanyi lagu kangen 30 tahun. Iya kan? Apa kabar Paul McCartney nyanyi Hey Jude dari tahun 68 sampai sekarang. Iya juga ya. Dari bapak gue belum lahir tuh. Masih Hey Jude sampai 2024 masih. Masih Hey Jude bawain. Iya. Kalau gue sombong kayak, kalau gue bosen kayak sombong banget gitu. Iya soalnya dulu pernah kalau nggak salah benerin aja. Tapi gue interview Afgan dulu, dia udah nggak mulai bosen bawain yang terima kasih cinta. Jadi kalau ada orang request itu udah kayak udahlah gitu. Ya bebas, suka dia. Oh iya, Cuman tapi kalau lu nggak ada. dalam pikiran gue sih gitu, kayak belum saatnya, gue bosen. Oke. Jadi semua lagu masih have fun ya? Ya selama sampai ada orang yang ngomong bang udah apa bang, nah gue baru udah mikir tuh gue kayak gitu. Oke, baru ya bang udah lagu itu bang mulu, lagu bang. ini mulu yang lain bang. Iya oke gue pikirin dah, baru gue bakalan semen dan lain-lain tuh. Baru ganti ya. Iya. Nah kalau lagu dari album Nelangsa Pasar Turi yang nggak pernah lu bawain sama sekali di panggung? Nggak ada, semua full bawa? Semua full, tapi ada 3 lagu yang jarang dibawain, special occasion doang. Apa itu? Mustahil. Oke, Mustahil. 9 jam dari Gambir. Oh. Itu special occasion doang tuh. Gue suka lagi Mustahil. Iya. Ya kenapa lu nggak pernah bawain? Maksudnya kenapa itu jadi spesialnya? Itu lagu yang gue bikin yang chordnya paling jelimet itu soalnya. Agak PR mainannya soalnya. Oh makanya nggak mau. Chordnya jalan terus. Oke. Itu alasannya ya. Sama biar spesial aja. 2 lagu sama 3 dalam pelukan. 3 lagu ini dibawain kalau showcase aja, tunggal, konser tunggal doang. Tapi kalau main di festival nggak pernah. Lagu pertama lu selalu apa? Berarti kalau lagu awal? Juanda. Selalu Juanda, soalnya Juanda paling ngebeat sih ya. Iya sama. Distorsi juga. Iya, kami bikin intro sendiri gitu. Jadi depannya gitu deh bang. Dia ada aransemen sendiri, intronya nyambung ke suara tak gitu. Iya emang gue dari dengar semua album ini yang tadinya melo-melo, Juanda paling Iya. Karena gue juga sebenarnya suka lagu yang keras sebenarnya. Cuman entah kenapa kalau bikin jadinya pop. Lagu keras tuh apa yang lu suka? Yang gue suka, gue Mark Morton banget gue, Lamb of God. Cuma kan nggak mungkin gue bikin lagu kayak gitu. Tiba-tiba redneck gitu tiba-tiba. Gue nggak mungkin bikin lagu kayak gitu. Jadi kayak setidaknya jangan itu kekencengan ya, maksudnya kayak gue suka
Fox kan lumayan kenceng gitu ya, Fox atau kayak Kelompok Penerbang Roket gitu. Iya KPR gitu. Maksudnya lagu Juanda setidaknya ada distorsinya lah. Iya, gitu. dari semua lagu gue bilang, nggak ada kayak Mark distorsi. Morton juga sih, tapi Ada distorsi. adalah gue suka beatnya. Oke. Tapi di dalam hidup lu sama sekali nggak pernah kepikiran mau jadi musisi rock, nggak pernah sama sekali loh, Le. Memang bukan itu ya. Sempet dulu, gue kan ngeband sebelum nyanyi solo. Ngeband solo apa genrenya? Metal. Rock Oh, rock aja. aja. Kayak Kalau bisa dibilang kayak apa ya? Oasis, rock, British rock gitu. Nah, gue nggak suka Blur, gue tim Oasis. Oh, Working class wah, heroes. ini kalau ketemu Adit Insomnia perang lu berdua. Iya. Kemarin kan gue main di acara Britpop Night kan. Gue sama band Oasis gue. Dia datang pakai jersey Chelsea Blur gitu. Iya emang iya kalau udah lu perang lu berdua lu. Gue Noel Gallagher, dia Bang Graham. Iya berarti lu konflik-konflik yang dulu ikutin banget ya. Gue senang banget. Yang dia ceng-cengan di panggung. Apa itu band gitu-gitu. Tapi cuman gue yakin banget sih. Kan Noel Gallagher sama Damon Albarn juga udah panggung bareng. Iya. Sekarang ini. Jadi kayaknya itu gimmick doang deh kayaknya deh. Dulu buat naikin ini ya. Buat naikin apa namanya euforia pertengkaran mereka, jadi dua-duanya jadi ikut naik. Kayaknya gitu deh. Masa iya sih, mesti kita misalnya musisi gitu ya di backstage ketemu mau yang kayak apa juga ketemu nongkrong aja kan. Apa kabar lo gitu kan, biasa aja. Kayak itu gimmick doang deh. Gue nggak tahu doang ya. Kayaknya. Tapi Gorillaznya lu ngikutin? Gorillaz lumayan. Blur pun gue suka. Gue nggak bilang gue fans Blur ya. Cuman Damon Albarn tuh jenius menurut gue. Oke, jenius dalam hal bikin musik. Dia konseptor. Konseptor ya. Kalau gue merasa Oasis itu lagunya lebih lagu rakyat aja sebenarnya. Itu yang jadi dia bisa bikin orang. Itu lagunya anthemic semua. Iya. Kan refnya kan eksplosif semua kan. Iya. Oasis tuh, dan chordnya gitu sama semua, G, D, E minor, D, C, itu chordnya sama semua. Bedanya pakai capo doang, mainnya di sini. Iya gitu doang. Iya, kalau Blur, soal Blur gue sempat gue sempat request ke yang punya Emersonic, Bang Rafael. Bang, Blur aja. Terus kata Bang Rafael, emang ada yang mau nonton Blur di Jakarta? Banyak kali. Ya banyak kan. Mungkin gue dateng. Ya, mungkin lu dateng kan. Wah, tapi gue udah pernah nonton Liam Gallagher sih, gue nangis sih gue. Liam Gallagher yang di Ancol. Di Ancol. Oh iya, gue juga nangis. Orang penonton mau minta Supernova nggak dibawa-bawain. Iya, dia bilang kan, I promise next time gue bakal balik lagi bawa lagu ini, gitu dia. Sebuah bendera. Dia mau nonton City Liverpool tuh waktu itu kan. Iya, mau nonton. Itu yang kan ada orang yang naik panggung tuh kan, yang meluk. Iya. Itu di sebelah gue, bang, orang yang naik. Gue, wah jangan naik, ntar kalau Liamnya marah terus cabut gimana, belum beres nih. Iya. Itu orang lagunya lagi Wonderwall kalau nggak salah lagunya waktu itu. Ending itu belum kelar main lagunya, apa konsepnya gue tahu belum kelar. Sebelah gue ke depan tuh naik ke panggung. Tapi Liamnya kayak lagi good mood gitu, kayak dipeluk kayak oh iya gitu. Ya untung good mood. Kalau marah dia kan mungkin banget, kebayang ya dia bisa marah terus cabut ke belakang gitu. Iya, belum beres lagunya anjing. Iya. Gue tuh Liam Gallagher itu, jadi gue punya bukan hoodie, jatuh jaket yang kayak gitu. Parka itu. Iya, parka gitu gue punya banyak dulu gara-gara Liam Gallagher. Iya. Liam Gallagher tuh kayak, ya ini mungkin analogi yang salah ya, tapi itu kayak slang di sana gitu. Mungkin iya. Semua lagunya nyanyi aja anthemic semua. Iya. Makanya pas Liam Gallagher, sebenarnya pas Supernova kan kita semua udah nyanyi ke satu gor itu kan, di Ancol itu. Udah hati gue anjing, bawain gue nangis sih. Dia gak dibawain tapi. Gak dibawa. Wonderwall aja gue anjing, Wonderwall dibawain live langsung Liam Gallagher. Gue nangis pas Live Forever. Oh. Gue dari awal Rock and Roll Star gue udah nangis gue. Langsung nangis tuh ya. Anjing. Itu kan si Liam Gallagher tuh kalau manggung selalu ada kayak keyboard yang ada pesan rock and roll gitu kan. Ada men, biasanya gue fotonya masih ada gue. Iya. Biasanya cuman nonton di YouTube doang. Gue selalu dari samping gue dari samping lah. Gue di samping gue nonton. Kalau lu mungkin paling depan kan? Gue di depan. Gue di baris depan. Nih, gue masih ada foto. Gila gue. Liam Gallagher gue pas orang-orang sudah Supernova gitu udah nyanyi bareng-bareng, gue kira wah dibawain, gue nangis. Enggak, ternyata enggak dibawain. Tapi Wonderwall gue tetap melankolis, maksudnya pas dengerin ya. Wonderwall, lihat Wonderwall langsung dari Liam Gallagher tuh kayak, kan kita selama ini kan, gue sampai komen tuh, gue nulis di feed gue upload kan, pas Liam Gallagher nyanyi itu, gue bilang selama ini kita selalu mendengar lagu Wonderwall tuh di kafe-kafe aja.
Jadi kalau sudah diputerin Wonderwall itu udah pasti kita kayak wah udah pasti senang banget lah, apalagi fans Oasis kan. Ini tiba-tiba dia bawain Wonderwall sama penyanyi live di depan mata lo. Gila ya. Anjing, apa lu nggak nangis? Gue tulis di feed, gue lupa, udah lama kan itu soalnya. Nih. Wah itu Foto gila ini sih. loh, foto keyboard ini loh, Clef. Ini yang cuma ada di YouTube doang bisa gue lihat nih. Keyboard yang ini nih, rock and roll yang ini nih. Ah iya, gue Keyboard dari ini cuma ada samping. di YouTube doang. Nih videonya gue masih ada kayak deh. Oh kan, tuh kan. Wah terus lihat lah. Wah anjir. Oh. Gitu. Anjir ya Gue cukup di depan tuh di sini gue nonton deh. Iya. Gila. Terus gue inget banget foto sama Bang Rian Mas. Oh karena dia sebelah lo. Dia sebelah lo. Baru kita omongin tadi dia sebelah lo. Iya. Dia gak sebelah gue pas keluar ketemu gitu. Ketemu ya. Bang foto boleh gak gitu. Iya, soalnya kalau dengerin Wonderwall tuh kan memori nostalgia kita balik lagi kan. You're Iya, my Wonderwall itu kayak zaman-zaman percintaan SMA. Kayak You're my Wonderwall tuh kayak anjing. Dan itu menurut gue pada zaman itu denger lu bisa lo bikin lirik You're my Wonderwall tuh kayak kalau kepikiran kata-kata itu Liam Gallagher tuh kayak gila. Itu pas gue nonton konser itu inget lu lupa apa enggak Bang? Hujan deras pas tukar tiket. Enggak, gue datang udah kayaknya udah malam. Udah malam. Gue dari pagi. Karena gue pengen duluan ke dalam gitu. Itu kayak fans K-pop juga tapi Liam Gallagher nih. Gue tim Noel sebenarnya gue. Cuman Liam ya, gue harus nonton gitu. Ya. Pas ngantri tiket, itu kan nggak ada tenda atapnya kan. Ya. Hujan deras. Ya. Kagak ada yang cabut, udah. Hujan bodo aja. amat. Gue juga kayak bodo amat. Bajunya basah kan. Ke dalam tuh AC sampai kering baju gue. Basah lagi, kering lagi. Besok kan meriang gue, sakit. Lu kan gampang sakit lah. Kalau lagi lah gaya-gayaan hujan-hujanan. Soalnya ini kalau gue cabut orang langsung mepet ke depan gitu kan. Iya. Bodo amat orang gak ada yang cabut ini, gue berdiri kuyup sampai kering lagi baju gue. Iya. Kena AC sampai lompat-lompat keringetan lagi. Iya. Di mobil pulang kering lagi. Wah, aman sampai rumah tidur paginya baru demam bersih. tuh. Wah, gila meriang. Tapi setidaknya udah Worth it. Liam Gallagher. Worth it lah nonton Liam Gallagher. Dan itu di cancel kan tadi sebelumnya di cancel. Tadinya mau akhir 2017 kan. Iya, nggak akhirnya jadi. ke Januari Februari ya kalau 2018. Iya. Terus tadinya gue mau beli tiket yang sebelumnya di cancel pindah ke situ. Wah nonton Liam Gallagher itulah suasana-suasana aura-aura musisi zaman dulu itu yang kadang-kadang tuh nggak tergambarkan di sekarang. Mungkin buat Gen Z tergambarkan ya. Begitu dia lihat, oh ini aura-aura musisi zaman sekarang gitu. Tapi kalau nonton Liam Gallagher gue berapa kali tuh kayak nonton Liam Gallagher tuh gue nangis. Nonton Coldplay dulu gue nangis juga. Tapi Coldplay pas konser yang dulu-dulu gue nonton di Australia sama gue nangis juga. Nangis ya. Iya, wah lu kalau nonton Coldplay lagu apa gitu terus ditembakin sama yang itu dan lampunya ganti-ganti itu kayak salju turun ke muka lo. Terus lagunya pas banget misalnya The Scientist atau apa tuh kayak wah gue merinding sih. Worth it. Tapi yang di Jakarta gue nggak nonton. Di Jakarta gue nggak. Okay. Ada Malik kan idola lu juga kan, Malik Desensya. Malik abang-abangku itu. Iya. Best. Kalau nggak ada Malik gue nggak musik kayaknya. Literally iya benar. Nah jadi rata-rata sama sih ada jadwal manggung ke Jogja nggak paling deket? Jogja. Ntar di info. Oh tapi belum ada, berarti belum ada ya? Jogja bulan ini nggak ada. Ya rata-rata nanya konser tadi sama sukses terus Bang rata-rata gitu. Terima kasih, semoga sehat semua teman-teman. Semoga sehat ya pokoknya buat lu lah semoga kedepannya makin oke. Banyak lagu-lagu viral sebenarnya nggak usah ngejar viral juga sih. Yang penting lu seneng aja bermusik ya. Iya semoga yang denger berkenan aja cukup. Iya berarti saran lu untuk orang yang pengen jadi musisi ini aja nggak usah mikirin viral, nggak usah mikirin apa, bikin aja. Bikin aja iya. Oke, walaupun tadi lu bilang nanti kok kayak Dewa kayak ini udah biarin aja. Biarin aja kan lagu lu sendiri yang tahu selanya lu sendiri, tenang aja gitu dan bikin terus. Bikin aja terus bikin aja. Bahkan kita nggak tahu viralnya kapan, bikin aja. Nggak tahu, nggak usah viral apa enggak mah nggak usah dipikirin. Bonus ya. Iya bonus. Selama kita cinta ngelakuinnya gitu bikin aja nggak apa-apa. Seru lagi bikin lagu. Pasti teman-teman di luar sana yang suka musik pasti setuju, seru bikin lagu tuh. Seru ya. Seru banget. Dan sekarang bisa hidup lewat bermusik aja, lu sekarang bisa hidup ya? Alhamdulillah. Oh berarti bisa dijadikan cita-cita jadi musisi zaman sekarang pun masih bisa. Iya, maksudnya teman-teman yang minat datang konser tuh banyak banget. Oke. Itu yang menyelamatkan gue dan teman-teman gue ya itu manggung-manggung itu.
Oke. Nanti makanya pas udahan nih kita ngobrol yang tadi lu depresi. Gue mau tahu apa karena gue biar tahu storyline-nya kayak gimana sih sampai akhirnya jadi Bilal yang sekarang. Pokoknya sukses terus Lal buat lu Lal. Terima kasih. Sehat-sehat terus Bilal buat yang nonton. Thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya.